Yang kedua, tidak menoleh kepada selain Allah. Tanda orang itu Abdullah, hamba Allah yang dicintai Allah, dia tidak melihat kecuali Allah. Maksudnya ya seperti budak tadi juga, ia tidak melakukan sesuatu kecuali ingat Tuhannya apakah suka atau tidak. Nah, begitu juga kita sebagai hamba, apa yang kita lakukan ini Allah senang atau tidak. Ya, jadi kalau tanda pertama tadi dia melihat semua milik Tuhannya, semua milik Allah. Jadi namanya menghilangkan sifat ananiyah kalau dalam kitab amal ma'rifat itu ya, menghilangkan sifat keakuan. Nah, itu. Yang kedua, orang yang benar-benar cinta kepada Allah, ya, kayak yang tadi juga, cuman dia melakukan aktivitas ini di saat disenangi Allah kan benar. Allah rela kan benar. Saya berada di majlis ini Allah rela kan benar. Rela, nah, berarti dia benar-benar orang yang cinta. Oh, saya berada di tempat yang kayak gini Allah senang apa enggak? Oh enggak, berarti kita tidak benar menjadi Abdullah, ya. Tidak benar berarti kita menjadi Abdullah. Kalau kita mengaku sebagai hamba Allah, apalagi di bulan suci Ramadan ini, sebagaimana pesan baginda sallallahu alaihi wasallam, gunakan Ramadanmu dengan baik. Maksudnya gunakan Ramadanmu dengan baik, gunakan waktu berjalan terus tak terasa. Apalagi kita dalam umur 50 ke atas, jangan mencoba-coba santai-santai ya. Ya. Jangan pindah santai-santai, kalau rajin ke masjid, rajin pengajian. Kalau tidak, sadaqallahul azim. Ya, harus semangat. Lagi sakit pulang ke masjid ya. Jangan sampai ada tarawih. Terserah mau berapa, terserah tarawih hendak 23 kah, hendak 11 kah. Kalau perlu 31. Sama witirnya 11. 60 orang ya. Enak 8 aja. 8 caranya ada di korting lagi 2 aja sih. Sampai ada yang tanya, Ustaz, nanti kan saya 17 Ramadan mau berangkat umrah. Boleh nggak Ustaz di Makkah itu tarawihnya 8? Siapa yang melarang? Cuma kan rugi Bu. Sampai jauh-jauhnya dari Samarinda, berapa ongkos biaya, terus pertama di tempat yang paling afdal di dunia, kedua di bulan yang mulia, ketiga di Masjidil Haram lain Masjid Al-Hijrah, keempat manusia jutaan nanti 17 Ramadan itu. Masa kita hendak sedikit mengambil bagian dari sekian banyak manusia itu? Ya maksudnya kita hendak mikirkan apa antara afdal dan sebagainya. Yang jelas saya menang banyak lo dapatnya. Ya Pak, 68 lawan 20 banyak menang. Yang nyata ya. Kamu otak sehat mikir menang 20 ya. Ini 68 hendak VIP. Soalnya pengen VIP, tapi 8 itu lebih banyak kayak gitu. Banyak aja bakal daripada. Nah, jadi kita rugi biar kalau 8 mulik. Ada kisah beberapa itulah bapak-bapak ini kayak ini hendak banyak tarawih di belakang imam, di Masjidil Haram. Jadi sini sebelum asar sudah bahasa di bawah itu kan manusia tahu saja kalau ini judul Quran Lailatul Qadar, jadi kami pakai Lailatul Qadar. Dia hendak tarawih di belakang di imam. Jadi kayak betul pokoknya biar paling ada johor siap-siap sudah. Ya, asar biasanya kalau sudah asar itu yang untuk tawaf itu diperkecilnya tempatnya karena sudah ngatur kubur itu. Nah, dia hendak tarawih di belakang imam, asar itu sudah di bawah ya pulang sih. Ya, pulang sini juhur pulang sudah kan. Saking semangatnya hendak dimarah saya berada di belakang tarawih imam. Kebetulan imamnya Abdul Rahman Sudais waktu itu. Dia buka puasa macam maghrib dan bergerak sini di situ pokoknya sampai isya sampai tarawih. Rupanya anak
ambilnya 8 rakaat aja. Begitu selesai 8 rakaat, ujian bahasa pelingau, ada keluar, ada hawa. Manusia namanya semut itu, bingung saya. Jadi Arabnya sampai, tak. Kenapa saya bilang ada sekali tarawih? Wah, di sana di Arab. Itu cara bahasa kita, menghendap 8 rakaat jangan di sini. Mengganggu orang. Coba mulai belakang imam itu supaya itu belakang itu. Mungkin kalau di jalan hampir 1 jam ya. Kenapa posisi perangkat kan? Posisi apa? Begitu sih sampai di kamar. Ya Allah, dulu kenapa lagi terlalu lagi. Ya Allah, saya dikiaskan ya. Lagi aja mau apabila berlalangan. Orang 20 rakaat kayak di sini punya pahalanya. Ya, alhamdulillah saya sampai menjadi 20 rakaat. Ada yang lagi 8 rakaat. Pokoknya aku sendiri sampai bikin 20 rakaat. 23 atau 28. Kita dia nyaman, sudah. Masjidnya sejuk, tempatnya enak, masa tenang dengan banyak mampir lah. Ya Rasul Salman mulia itu siapa nang banyak juga, siapa nang rajin banyak juga, pahalanya siapa nang koler. Nah, jadi seperti budak tadi diibaratkan oleh Imam Ghazali, ia tidak melakukan sesuatu kecuali ingat tuannya apakah senang atau kada. Begitu juga hamba Allah, ia tidak melakukan sesuatu kecuali ia pandang terlebih dahulu apakah Allah itu ridha atau tidak. Nah, itu baru hamba yang bujur hamba. Artinya hamba yang mencintai Allah. Karena kan tadi Allah Al-Wadud. Al-Wadud artinya Allah mencintai hambanya, bahkan memuji hambanya. Ya, seperti kita nanti sholat Id, Allah memuji hambanya. Ya malaikati, ujar Allah, hai malaikatku, ishhadu anni qad ghafartu lahum. Allah membangga-banggakan orang-orang yang sholat Id. Nanti mudah-mudahan panjang umur berada sampai kita sholat Id. Nah, Allah yang membanggakan. Hai malaikatku, saksikan nih tubuhan narkotik nih lah, tulakan nih ke masjid Al-Hijrah. Alhamdulillah. Qad ghafartu lahum, telah kuampuni dosa-dosa mereka. Nah, ini Allah yang membanggakan hamba. Hamba siapa? Hamba yang khususnya nanti pada sholat Id itu dia berangkat cepat, rapi safnya, jaga adabnya, lalu ikut takbiran, sholat, meninggalkan khutbah sampai selesai. Qad buddilat sayyi'atikum bil hasanat, ujar Allah. Sungguh ku ganti kejelekan-kejelekan dengan kebaikan. Coba orang apa lagi Allah sudah mengganti akan nambah baik-baik. Nah, jadi di sini bukti Allah itu bukan sekedar mencintai hamba, tapi membangga-banggakan hambanya dengan memuji-muji hamba. Hamba yang bagaimana? Ya tentu hamba yang berbuat baik.